luar biasanya support system ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat buat Rasulullah SAW. Kita akan bahas dulu tentang Abu Bakar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq sangat bersemangat. Jadi Abu Bakar itu redaksinya takut salah. Tapi intinya Rasulullah SAW tuh pernah berkata bahwa kira-kira begini, imannya Abu Bakar itu, ada yang tahu nggak ya? Jadi kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya orang lain, semua manusia gitu ya, imannya Abu Bakar tuh, wah, nggak ada tandingannya lah gitu. Nah ini dibuktikan oleh Abu Bakar. Pada saat beliau menerima suruhan Rasulullah SAW untuk kemudian beriman, beliau nggak diam, tapi beliau langsung gercep nih, ini amal kebaikan. Saya nerima, maka saya akan bawa orang-orang di dekat saya juga untuk menerima iman ini. Maka yang beliau lakukan adalah menyeru pada orang-orang yang biasa duduk-duduk sama beliau, satu circle. Beliau ini apa sih kerjanya, Abu Bakar? Profesinya apa? Pedagang, bisnismen, pengusaha. Ya, circle beliau juga ya. Kira-kira begitulah. Maka beliau serulah orang-orang ini, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zuhriyah dan Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah dan Tolhah bin Ubaidillah. Ya, orang-orang ini masuk ke dalam Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Dan beliau-beliau ini namanya kalian pasti sudah sangat familiar karena termasuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang utama. Bahkan diantaranya adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, jadi Abu Bakar nggak diem. Begitu beliau nerima dakwah itu, langsung beliau sebarkan juga. Kemudian juga masuk Islam lagi Bilal bin Rabah. Kemudian lagi kepercayaan umat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, lalu Abu Salamah, kemudian Al-Arqam, ya, yang rumahnya nanti akan menjadi tempat untuk Rasulullah mengadakan tarbiyah, ya, halaqah untuk mendidik orang-orang yang sudah beriman di masa dakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian ada Utsman bin Mas'un, ya, dan lain-lain, ya, termasuk juga Ubaidah bin Al-Haris. Ya, mereka ini adalah as-sabiqunal awalun, dan Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang, ya. Namun siapa-siapa aja namanya perlu diteliti lagi. Nah, tapi yang ditulis di sini oleh Syekh Safiur Rahman nggak sampai 40, tapi dikabarkan bahwa jumlahnya itu mencapai 40 orang. Jadi 40 orang inilah as-sabiqunal awalun yang pertama-tama menerima Islam, yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, habis itu barulah banyak masuk Islam baik laki-laki maupun wanita, sehingga di Mekah mulai tersebar. Walaupun Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, ya, tapi desas-desus itu udah kedengeran, ya. Dan Rasulullah SAW tuh kayak main kucing-kucingan sama pembesar-pembesar Quraisy, ya. Jadi kalau dakwah itu mereka udah punya udah saling janjian setiap jam segini, hari segini di rumah Al-Arqam, dan itu setiap datang jangan ada yang tahu, ya. Kalau mereka pakai terompah atau sendal pasti akan disembunyikan, ya. Jadi segitunya ditutupi dulu, supaya apa? Supaya yang ini kuat dulu nih, ya. Jadi Rasulullah SAW setiap halaqah itu akan mengajarkan apa-apa yang beliau terima, ya, wahyu yang beliau terima. Dan pada saat itu wahyu yang turun adalah ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang kata-katanya tuh indah, menawan, lembut. Jadi di awal-awal tuh Allah menurunkan ayat-ayat yang seperti itu, ya. Dan kemudian berisi untuk ajakan menyucikan jiwa, ya, dan celaan mengotorinya dengan kesyirikan. Kemudian berisi ciri-ciri surga, ciri-ciri neraka. Pokoknya untuk orang-orang yang baru tahap awal beriman, ayat-ayat ini tuh sangat
sangat mudah untuk diterima, ya, dan mereka sangat menikmati apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, sehingga ketika 40 orang as-sabiqun al-awwalun itu kemudian terus bertambah, ya, maka ada salah satu wahyu yang pertama-tama turun itu bukan perintah sholat seperti yang sekarang, ya, tapi ini adalah di surat Al-Mu'min, ya, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang, sehingga Rasulullah dan para sahabat sholat di waktu pagi dan petang masing-masing 2 rakaat. Ya, belum ada syariat sholat waktu itu, ya, tapi berdasarkan ayat ini maka Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat, ya, walaupun itu juga sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan, ya. Jibril pun mendatangi Rasulullah untuk mengajarkan wudhu. Jadi yang wudhu kita kerjakan sekarang ini Rasulullah SAW belajarnya dari Jibril langsung, ya. Kemudian juga suatu kali Abu Thalib pernah melihat Nabi SAW mengerjakan sholat sama-sama Ali, sama-sama anaknya, ya, maka Abu Thalib nanya, itu ngapain kalian? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang kira-kira bisa diterima dan bisa memuaskan hati Abu Thalib, ya. Tapi sampai pada detik itu Abu Thalib pun belum termasuk orang yang diajak untuk beriman oleh Rasulullah SAW. Ini 1993, masih 7 menit lagi, masih panjang, ya. Nah, karena desas-desus sudah semakin menyebar, ya, tapi pembesar Quraisy masih, bahasanya kita sekarang masih gua pantau nih, gitu. Ya, jadi nggak ngapa-ngapain, ya, belum melakukan pelarangan, intimidasi, belum, masih dibiarin aja, ya. Tapi mereka sudah tahu ada sebuah gerakan, ya, gerak-gerik yang mencurigakan yang itu dimotori oleh Muhammad. Mereka sudah tahu, tapi selama itu belum diumumkan secara terbuka, mereka masih wait and see apa yang akan Muhammad lakukan berikutnya. Nah, baik, maka sampailah kita kepada momen orang-orang Quraisy akan mendengarkan dakwah ini. Ya, Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam sudah mulai menyebar di kalangan orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli pada urusan agama. Ya, jadi di antara orang-orang Quraisy itu kan juga ada, ya, orang-orang yang katakanlah ulamanya mereka lah, gitu. Jadi mereka berpikirnya ya Muhammad ya seperti itu aja, gitu, ya. Nah, kemudian setelah 3 tahun itu berlalu, maka Allah pun menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan surat Asy-Syu'ara ini yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel. Ya, jadi ada kisah tentang bagaimana Musa berdakwah sampai Musa hijrah. Maka perincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini disampaikan perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran bagaimana nanti kalau dakwah ini sudah terang-terangan, nanti gambarannya nih Musa dakwahnya seperti ini. Kira-kira kamu gak akan jauh-jauh lah dari itu. Ya, pasti akan dapat pertentangan juga. Pasti akan ada momennya kamu harus berhijrah. Maka langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan ketika turun surat Asy-Syu'ara itu, terutama ayat 214, adalah mengundang keluarga dekatnya, yaitu keluarga Bani Hashim. Ya, maka kalangan Bani Hashim ini pun memenuhi undangan. Ya, ada beberapa orang dari Bani Al-Muthalib, jumlahnya sekitar 45 orang. Dan sebelum Rasulullah SAW berbicara, ini dengar nih, belum juga Rasulullah SAW ngomong, Abu Lahab, nah Abu Lahab nih yang dedengkotnya
kemusyrikan, ya, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Padahal ini notabene pamannya sendiri, ya, tapi sangat-sangat memusuhi Rasulullah. Abu Lahab ngomong begini, mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin bicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang engkau perbuat saat ini. Belum ngomong, Abu Lahab udah ngegas duluan. Ya, dan pada pertemuan itu Rasulullah SAW tidak bicara sama sekali. Pertemuan pertama, ya. Maka Rasulullah SAW mengundang pertemuan yang berikutnya. Dan dalam pertemuan itu Rasulullah SAW bersabda kepada Bani Hashim untuk pertama kalinya, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, sesungguhnya seorang pemandu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Itu adalah ucapan Rasulullah SAW kepada Bani Hashim, ya, kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim. Maka kalau pada pertemuan pertama Abu Lahab komentar, ini Abu Thalib duluan yang komentarin. Abu Thalib berkata, kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu sudah bersepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan padamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak punya pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muthalib. Jadi, dari awal Abu Thalib sudah menyatakan dukungan dan menyatakan akan melindungi, akan mensupport dakwah Rasulullah SAW, tapi sudah menegaskan saya tidak akan meninggalkan agama saya. Dan itu yang terjadi nanti sampai akhir hayatnya. Ya. Kemudian Abu Lahab berkata, demi Allah ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain melakukannya. Tapi Abu Thalib mengatakan, demi Allah kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup. Andaikan di Bani Hashim itu, di pertemuan itu, tidak ada Abu Thalib yang menyampaikan dukungan, mungkin Nabi Muhammad SAW sudah selesai di situ. Ya, karena ini ada dua pengaruh dari Abu Thalib dan dari Abu Lahab. Tapi Allah kirimkan seorang paman yang alhamdulillahnya memang sudah dititipi dari beliau kecil, jadi sayangnya tuh udah lebih sayang dari ke anaknya sendiri. Sehingga ketika Muhammad mengatakan ini, Abu Thalib merasa saya harus mendukung, saya harus membela. Apalagi Abu Thalib juga ingat, ya, dulu waktu remajanya, ya, waktu membawa Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Syam, ya, pernah dikasih tahu bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Jadi Abu Thalib mengingat itu. Maka Abu Thalib pun mengatakan dia mendukung, dia melindungi. Sehingga Bani Hashim pun terbelah menjadi dua. Ada yang melindungi, ada pun yang terhasut dengan omongan Abu Lahab untuk ikut memusuhi. Nah, karena waktunya sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya, pelajaran kita Surah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Silakan untuk pemirsa di
catat biar bikin reminder di handphonenya bahwa setiap hari Senin jam 19.30 sampai jam 20, hari Rabu, hari Kamis itu akan selalu ada kajian yang disiarkan live di Instagram Mahat Kauni Quran yang akan diisi oleh kajian kitab Al-Muwatta, Sirah Nabawiyah di hari ini, dan kemudian Tadabbur Al-Quran di hari Kamis oleh Ustadz Bobi Herbibu. Dan acara ini didukung sepenuhnya oleh Yayasan Wakaf Kauni Internasional, ya. Bentuk khidmat kami untuk umat. Semoga yang sederhana ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. Dan jangan lupa pesan yang selalu kami sampaikan bahwa mari kita selalu support perjuangan rakyat Palestina dengan doa maupun dengan kita terus melakukan boykot terhadap produk-produk yang melakukan dukungan terhadap genosida yang dilakukan oleh Zionis. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.